mempertanggungkannya hadis amatul fuqaha dan mempertanggungkannya hadis oleh umum para fuqaha ala nabi di atas sunat. Jadi memuliakan tamu, memuliakan tetangga sunat hukumnya. Wa innaha min makarimil akhlak, dan hanya saja dari itu semua daripada memuliakan kemuliaan akhlak. Wa muhasinil lazi, dan membaguskan orang-orang. Berbuat bagus terhadap orang-orang. Liqaulihi, karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidaifi, pada masalah memuliakan tamu, wajah ijatihi, dan menjamunya tamu, yauma walailatan, pada satu hari satu malam. Kemarin kan sunat hukumnya kita muliakan tamu selama satu hari satu malam. Nabi Ibrahim kemarin ya sengaja mencari tamu bermil-mil untuk dia layani di rumahnya selama satu hari satu malam. Dan sebelum melayani tamu tadi itu memberikan atiyah, pemberian, minhanah, menganugerahkan sesuatu, wasilah, dan itu menyambung silaturahim, wazalika, dan sebermula demikian la yakunu illa ma ikhtiar, tidak adalah ia kecuali beserta sukarela. Jadi karena kita bisa memuliakan tamu itu, kita bisa memuliakan tamu itu karena ada sukarela di hati kita. Kalau orang tamunya tadi orang yang kita nggak suka, kan susah kita sukarela menyambut dia. Makanya maknanya di sini sunat menurut ulama fikih. Apalagi kalau tamu datang tadi untuk mengacau, kan nggak suka kita dia datang, ya kan? Kohyalako mengacau, kohyalako menangku, kohyalako memperkubat, ya kan, membuat kita bertengkar. Jadi kan kita biasa nggak reda dia datang itu. Makanya ndak wajib hukumnya kita memuliakannya. Ini menurut fikih yang wajib. Makanya di sini dan dikatakan istiqmaluha, sebermula saling membantu itu fil wajib, pada masalah wajib. Jadi yang wajib itu adalah kita saling membantu. Saling membantu. Artinya berbalas budi itu wajib. Kalau orang yang datang tadi orang yang baik, wajib kita sambut dia dengan baik begitu. Ada datang orang tamu membawa sedikit oleh-oleh, misalnya kan kita tentu ingin juga memberi dia oleh-oleh. Itu maknanya. Atau minimal kita sambut dia dengan baik. Wa mimma ya dulu, dan daripada barang yang menunjukilah di atas sunat itu menyertai oleh urusan dengannya dengan memuliakan tetangga. Maksudnya ini juga sama dengan bertetangga. Kalau tetangganya tadi itu berbuat baik kepada kita, wajib kita balas kebaikannya. Kalau tidak memuliakan tetangga tadi, yang dia itu tidak ada sukarela di hati kita, maka sunat kita memuliakannya. Ini harus paham ini. Jadi tidak semua tetangga kita jahat harus kita muliakan, enggak. Kalau kita pahami hadis sih, kalau tetangga kita tadi jahat, tidak baik, maka tidak mesti kita berbuat baik kepada dia. Paham? Ini nanti udah tetangga kita tadi jahat, kita masak gulai harus kita antar kepada dia karena hadis kemarin, ya kan? Tapi kalau kita pahami ini menurut fikih begini, tidak mesti. Kalau dia memang orang yang tidak baik, maka kita sunat berbuat baik kepada dia. Kalau dia baik, maka wajib kita balas kebaikannya. Wa ta'wilu ba'duhum ahadis, memalingkanlah sebagian mereka ulama hadis di atas annaha, bahwasanya adalah wajib memuliakan tamu, ya kan? Adalah yaitu pada awal-awal Islam. Kalau awal-awal Islam ya, kenapa? Karena orang bertamu dulu biasanya orang yang mujahid, berjuang di jalan Allah, perbekalannya sedikit. Maka wajib kita muliakan, kita bantu dia. Iza kanan, apabila adalah ia muwasiatun, apabila adalah tujuannya itu wajib. Kalau dia bertujuan wajib, ingin berjuang untuk Islam, datang dia ke kampung kita, ya kan, untuk berdakwah, maka itu ya wajib kita muliakan, wajib kita jamu. Atau adalah demikian itu bagi mujahid pada awal-awal Islam. Kenapa? Likilatil ajwad, karena sedikitnya perbekalannya. Wa ala ta'kidi, dan di atas mengkuatkanlah oleh Rasulullah SAW, karena perkataan Rasul di atas mandi Jumat itu wajib. Kenapa cemberut datang-datang?
Hah? Tidur di rumah. Waqad waradat ahadits katsirah, dan sungguh datanglah oleh beberapa hadis yang masyhur syahirah fi ikramid dhaif, pada masalah memuliakan tamu. Jadi banyak hadis masalah memuliakan tamu ini. Wa min fawaidihi, dan sebagian daripada faedahnya memuliakan tamu, annahu, bahwasanya tamu yadkhul bait, masuk ia akan rumah, birahmah, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Jadi setiap, dikatakan juga dalam keterangan beberapa hadis yang lain, satu orang tamu yang datang ke rumah kita itu beserta dengan 40 malaikat rahmat yang datang mendoakan ahli rumah yang dia datangi. Maka masuk dia akan rumah dengan rahmat, malaikat rahmat maksudnya dengan wa yahruzu, dan keluar ia bizunubi ahli munazir, dan keluar ia dengan dosa ahli munazir yang dia datangi, yang turun itu maksudnya yang dia datangi. Jadi ketika tamu tadi keluar, dia juga bisa menggugurkan dosa orang yang dia datangi. Artinya malaikat rahmat tadi kan datang. Beri rahmatlah olehmu ya Allah, kata malaikat rahmat yang 4 itu satu tamu. 40 malaikat datang mendoakan supaya ahli rumah itu diberi rahmat, kasih sayang Allah. Ketika tamu tadi pulang, maka malaikat rahmat juga memohon ampunkan atas dosa ahli bait. Nah, itulah makanya sunat memuliakan tamu. Paham, Beb? Kalau datang tamu jangan tengok-tengok aja. Kan udah besar-besar, sambut, persilahkan. Kalau guru sedang tidur, maka kasih kabar dulu. Waktu istirahat. Walinaktimal majalisuna, dan kami sempurnakan akan majelis kita ini, yursadu, menunjukilah ia ila habil masakin, kepada mencintai orang miskin, wa majalasatihim, dan bergaul akannya orang miskin, wa ra'fata bihim, dan berkasih sayang dengannya orang miskin. Jadi majelis ini tujuannya adalah supaya kita sempurnakan kasih sayang kita terhadap orang miskin, mau bergaul dengan orang miskin, mau berkasih sayang dengan orang miskin. Jadi ini intinya masalah memuliakan tamu ini, dan juga berbaik dengan tetangga. Berkata oleh Allah Ta'ala, wa'budullah, sembah olehmu akan Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan engkau berserikat dengannya, wa bil walidaini ihsan, dan dengan orang tua berbuat baiklah, wa bizil qurba, dan dengan keluarga, dan orang yatim dan masakin, orang miskin. Meriwayatkannya hadis oleh Imam Tirmidzi daripada Anas, berkata Rasulullah SAW, yaqulu, berkata ya Rasul, Allahumma ahyini miskinan, wahai Tuhan kami, hidupkan saya dalam keadaan miskin, amitni, dan matikan saya dalam keadaan miskin, wansurni fi jumratil masakin, dan bangkitkan saya pada golongan orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Dia hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, dan nanti dikumpulkan beserta orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin jatahnya beserta Nabi nanti di padang mahsyar. Faqalat, maka berkata oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, begitu doa Rasul. Qala, berkata ya Nabi, innahum, sesungguhnya mereka orang miskin, yadkhul jannah, masuk mereka akan surga, kabar aghnia, sebelum orang kaya, bi arba'ina kharifan, dengan 40 musim gugur ya Aisyah. La tardil masakin, jangan engkau tolakkan miskin. Ini hadis. Walau bisikit tamrah, walau dengan sebutir kurma. Jadi jangan kita tolak orang miskin. Kalau datang orang miskin, walaupun sebutir kurma itu sambut dia, kata Rasul. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ahbil masakin, cintai olehmu akan orang miskin, wa qaribihim, dan dekati olehmu akan mereka, yuqarribu kilahi ta'ala, niscaya mendekatilah akan engkau oleh Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Jadi kata Rasul, cintai orang miskin, sayang orang miskin, dekati, niscaya nanti di akhirat Allah mendekati kamu, wahai Aisyah. Wa fi Tirmidzi, dan sabit dalam hadis Tirmidzi daripada hadis Abi Hurairah, berkata oleh Rasulullah SAW, yadkhul fuqara, masuklah oleh fakir jannah, akan surga. Nah, ini berarti hadis ya, kabar aghnia, sebelum orang kaya, bi khamsati mi'atin wa nisfi yaum, dengan 500 tahun
dan setengah hari. Duluan orang miskin masuk surga dibandingkan orang kaya. 500 tahun. Tadi 40 musim gugur ya, yang di atas hadisnya. Kalau ini 500 tahun. Wa jam'ul bainal ahadis, bermula menghimpun di antara dua hadis bahwasanya 40 itu, ini menurut pendapat ulama pula ya. Arada menghendakilah ia biha dengannya itu takdimul fakir, terdahulunya orang fakir yang haris yang berambisi al-khani di atas orang kaya. Jadi orang fakir walaupun dia itu orang yang kelihatan rakus dengan dunia, giat bekerja, ya kan? Tetap dia lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya. Dan menghendakilah oleh ia akan hadis tadi dengan 500 tahun tadi, itu orang fakir yang juhud di atas orang kaya yang cinta dunia. Jadi orang fakir yang juhud maka dia lebih duluan juga masuk surga dibandingkan orang kaya yang cinta dunia 500 tahun. Berarti begini maknanya, fakir yang juhud, yang menjauh daripada dunia, dia lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya yang cinta dunia. Fakanal fakir, maka adalah fakir yang haris, yang berambisi dunia tadi, ala darajata ini di atas 2 derajat dia dibandingkan fakir yang juhud. Jadi ini pendapat di sini mengatakan fakir yang dia tadi yang kelihatan rakus ya, atau berambisi dalam dunia, giat dia bekerja, itu derajatnya malah lebih tinggi dibandingkan fakir yang juhud. Fakir yang juhud ini kan ada orang ada seadanya, ndak dia mau giat-giat kali bekerja urusan dunia. Ada orang fakir tadi giat dia mencari dunia ini juga. Berarti itu lebih baik lagi daripada fakir yang bermalas malas. 2 derajat ya, 2 derajat ya. Wa hadza nisbatul arba'in, sebermula ini menisbahkan 40 sampai kepada 500 tahun tadi. Hadza naqlu abdihim, ini dipindahkan daripada sebagian perkataan mereka ulama. Wakila, dan dikatakan mayorda rabbina, apa yang meredai. Oh ini apa dah? Oh sambungannya. Wakila, dikatakan selain demikian, dan daripada Wahab bin Mambah rahimahullahu ta'ala kala berkata ia, asabat Bani Israel, menimpalah Bani Israel syiddatul uqubah, akan kesengsaraan dan ajab. Faqalu, maka berkata mereka akan nabi lahum, bagi mereka, nabi orang Bani Israel ya, mereka berkata kepada nabi mereka, tapi tidak disebutkan si nabinya apakah Nabi Musa ya kan. Yang penting masih keturunan ke Bani Israel. Waradna, kami menyukai, atau datangkan akan kami boleh. Ana, sesungguhnya kami, naklamu, kami ketahui, mayorda, apa yang meredai oleh Rabbina, Tuhan kami. Panat tabi'ahu, maka kami ikut akannya yang diredai. Jadi mereka berkata kepada Nabi, datangkan atau terangkan kepada kami. Kami menyukai apa yang diredai Tuhan kami, apa yang diredai Tuhan kami. Maka akan kami ikut, kalau kami tahu apa yang diredai Tuhan itu akan kami ikut. Maka mewahyukanlah oleh Allah Ta'ala ilaihi, kepadanya Nabi, in aradu, jika menghendaki mereka radiya, akan redaku, falyardul masakin, maka hendak buat reda mereka akan orang miskin. Kalau ingin mereka mendapatkan redaku, maka mereka harus membuat reda lah kepada orang miskin. Jadi kalau orang miskin reda kepada kita, Allah reda kepada kita. Makanya orang-orang kaya yang dermawan itu suka membuat reda orang miskin, bagi-bagi beras lah ya kan, bulan puasa, bagi-bagi sirup. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, iza araduhum, apabila reda mereka, raditu, aku reda. Wa ija ashatuhum, dan apabila murka mereka, sahatu, niscaya murka oleh aku alaihim, atas mereka. Menyebutkan akannya hadis oleh Imam Ahmad pada kitab Juhud baginya. Jadi kalau riwayat Imam Ahmad ini sudah jelas hadisnya ini kuat. Dan dihikayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihi salam
di atas apa yang telah mendatangkan oleh Allah akannya Nabi tadi daripada kerajaan adalah ia izad dakhal masjid. Apabila masuk akan masjid panazara il masakin, maka meninjau ia kepada orang miskin, jalasa ilaihi, duduk ia kepadanya orang miskin. Itu jarang tuh orang kaya mau sekedudukan dengan orang miskin. Dia Nabi Sulaiman malah, apalagi dia sudah raja ya, dia mencari orang miskin, duduk dia bersama orang miskin. Oyakul, dan berkata ia, miskinun jalisun miskinan. Bermula orang miskin itu duduk, dia akan orang miskin. Maka dia menganggap dirinya miskin dan dia duduk dengan orang miskin. Fasaidu, maka berbahagialah. Miwafakillah, daripada memberi taufiklah oleh Allah Ta'ala bagi mencintai orang miskin. Maka bahagialah orang diberi taufik bisa mencintai orang miskin. Allahumma wafiqna, wahai Tuhan kami, beri taufik oleh kami untuk mencintai orang miskin ajmain sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin.